Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Perkenalkan, saya Sabina Eka Dianti, NRP 075 Angkatan 2024. Jadi di sini pada kasus pertama blok FM3 yaitu mengenai stase mata. Yang mana pada kasus akan saya mulai terlebih dahulu. Izin semuanya, pada kasus diceritakan Reno yang sedang pergi ke CFD melihat tukang balon dengan balon berwarna hijau, merah, kuning, biru, dan putih. Lalu Reno memutuskan untuk membeli balon berwarna hijau, merah, dan biru. Lalu selanjutnya Reno tidak sengaja melihat papan besar dengan jarak 50 meter. Namun sayangnya tulisannya tidak terbaca. Nah, ketika ia mendekat sehingga mempersempit jarak Reno dengan papan besar hingga 5 meter, baru terbaca tulisannya. Nah, tidak sengaja salah satu balon yang ia beli terlepas dan terbang ke atas. Reno refleks melihat ke atas dan karena ia melihat matahari langsung, ia terasa silau. Ia refleks memicikkan mata, berkedip, dan sedikit keluar air mata. Baik, pada kasus Reno ini yang sedang pergi CFD akan membawa saya untuk menelaah lebih lanjut mengenai salah satu organ kita dalam melihat, yaitu dalam mata. Sebelum itu, kita akan mulai terlebih dahulu dengan dasarnya, yaitu membahas mengenai anatomi, histologi, embriologi, vaskularisasi, dan inervasi dari mata. Saya akan mulai dari anatomi dan histologinya. Mata terletak pada suatu rongga yang disebut cavum orbita. Cavum orbita ini tersusun atas banyak tulang seperti os frontalis, os zygomaticus, os sphenoid, dan lainnya. Lalu terdapat lubang juga, yaitu seperti canalis opticus yang menjadi tempat jalur untuk nervus optik, dan juga visura orbitalis superior dan inferior. Lalu untuk bola mata sendiri, bola mata ini sendiri disebut bulbus oculi, yang terbentuk atas 3 tunika atau 3 lapisan secara histologinya, yaitu tunika fibrosa yang menjadi lapisan sklera dan kornea, lalu tunika vaskular yaitu untuk iris, corpus ciliaris, dan koroid, dan tunika retina. Nah, untuk tunika retina ini terbagi lagi menjadi lapis neural dan lapis pigmen. Nah, jika dilihat dari bulbus oculinya, dapat dilihat bagian-bagiannya seperti kornea, lalu ada kamera okuli anterior, lalu terdapat iris, pupil, kamera okuli posterior, lensa, corpus ciliaris, ora serrata. Lalu lapisannya pun dari luar ke dalam itu ada sklera, koroid, retina. Lalu terdapat corpus vitreus yang di dalamnya ini ada vitreous humor, dan terdapat macula lutea foveae centralis, ini tempat titik fokus terbesar, terbaik, dan juga terdapat saraf dan juga pembuluh darah yang di sini melewati salah satunya adalah nervus opticus. Baik, lalu untuk mata sendiri terdapat otot-otot yang baik intrinsik dan juga ekstrinsik. Untuk intrinsik ini terdapat musculus sphincter pupillae, musculus dilator pupillae, dan untuk otot ekstrinsik ini yang akan berperan dalam gerak bola mata seperti musculus rectus superior, inferior, media lateral, dan juga musculus obliquus superior dan inferior. Lalu mata juga dilengkapi dengan aksesorisnya seperti silia, yaitu bulu mata, supercilia alis, glandula lakrimal ini adalah kelenjar air mata, ductus nasolacrimal ini yang menghubungkannya dengan cavum nasi atau rongga hidung, lalu terdapat konjungtiva dan juga palpebra. Baik, selanjutnya yang akan dibahas adalah mengenai embriologinya dari si mata, yang mana perkembangannya itu dimulai dari minggu keempat, yang terbagi menjadi 2 tahapan yang terpisah, yaitu yang berasal dari tabung neuralis dan yang berasal dari ektoderm. Untuk yang dari ektoderm ini nantinya akan berkembang untuk membentuk lensa di akhir. Sedangkan untuk yang tabung neuralis ini nantinya akan menjadi kupula optika. Nah, di kupula optika ini terdapat visura choroidalis yang salah satunya tidak akan menutup sehingga membentuk lubang yang dinamakan pupil. Dan kupula optika ini nanti akan ada 2 lapis.
lapis neural dan lapis pigmen, yang nanti masing-masing itu akan membentuk lapisan-lapisan yang menjadi iris, ciliaris, retina, koroid, sklera, dan kornea. Baik, selanjutnya adalah vaskularisasi dan inervasi dari mata. Untuk vaskularisasinya ini ada arteri ophthalmica, arteri ciliaris, arteri lacrimalis, dan arteri centralis retina. Sedangkan untuk inervasinya, untuk nervus jalur penglihatan itu adalah nervus opticus, dan nervus gerak bola matanya itu terdapat 346, nervus oculomotor, trochlearis, dan abducens. Baik, untuk dasarnya sudah, maka saya akan lanjutkan ke fisiologinya sesuai dengan kasus yang diberikan, yaitu si Reno. Nah, ketika Reno pergi CFD, ia melihat nih ada tukang balon dengan balon hijau, merah, kuning, biru. Nah, bagaimana sih Reno ini bisa melihat? Nah, untuk melihat sendiri, untuk mekanisme fisiologinya itu ketika Reno melihat, itu menandakan ada sinar yang masuk melalui kornea yang nantinya akan langsung diteruskan melalui pupil dan juga direfraksi atau dibiaskan oleh lensa. Yang mana gunanya itu untuk menempatkan sinar agar tepat jatuh di fovea centralisnya retina, sehingga gambar atau sinar yang dipersepsikan itu yang terbaik ya. Karena di fovea retina ini fotoreseptornya itu jumlahnya paling banyak adalah cones atau sel kerucut. Nah, ketika diterima oleh fotoreseptor, yang nantinya fotoreseptornya itu ada cones and rods, sel kerucut dan sel batang, akan mengalami mekanisme fototransduksi sehingga diubah sinar tersebut menjadi suatu sinyal yang diteruskan melalui nervus 2, nervus opticus. Nah, nervus opticus inilah yang berperan membawa sinyal tersebut hingga ke nucleus geniculatus lateralis dan akhirnya sampai ke lobus occipital, tepatnya di primary visual cortex. Yang nantinya di sini akan diproses gambar yang dari sinar yang kita lihat, sehingga kita bisa melihat atau menentukan, wah ini adalah gambar balon. Si Reno-nya ini bisa menentukan itu gambar balon, itu gambar papan gitu ya. Lalu di sini juga Reno bisa mendiferensiasi ya, balonnya ini ada balon warna hijau, merah, kuning, biru, dan putih. Nah, yang terjadi itu adalah mata Reno memiliki mekanisme fisiologis itu untuk membedakan warna, setiap warna. Nah, yang berperan dalam persepsi warna ini adalah sel cones atau sel kerucut, yang mana cones ini berperan dalam ketika cahayanya terang dan untuk membedakan warna-warna. Yang mana nanti variasi dari warna itu kan banyak ya. Dari saking banyaknya warna itu, nah itulah perannya dari si cones dan juga spektrum warna, spektrum gelombang warna. Yang mana pada mata kita ini terdapat 3 sel cones, yaitu sel biru, hijau, dan merah, yang mana memiliki panjang gelombangnya masing-masing. Sehingga ketika suatu sinar dengan panjang gelombang tertentu itu akan menentukan kombinasi sel cones yang bekerja dalam mempersepsikan warna. Baik. Lalu selanjutnya adalah Reno melihat papan besar berjarak 50 meter namun tidak terbaca tulisannya. Tapi ketika berjarak 5 meter, tulisannya terbaca. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mata Reno mengalami mekanisme akomodasi yang diperankan oleh lensa. Jadi ketika Reno itu melihat benda yang terlalu jauh atau terlalu dekat, terkadang mata kita itu tidak bisa langsung fokus untuk melihatnya, sehingga dibutuhkan mekanisme untuk memfokuskan. Nah, yang dinamakan adalah akomodasi. Nah, ketika mata kita ingin melakukan akomodasi, yang terjadi adalah muskulus ciliaris ini akan berkontraksi sehingga diameter pupil kita tuh akan otomatis mengecil, yaitu miosis. Yang nantinya juga akan menyebabkan ligamen suspensorium atau zona Lazini ini akan mengendur, tidak tegang lagi, yang akhirnya berakibat dengan mencembungnya lensa kita. Nah, mencembungnya lensa kita ini akan menyesuaikan sehingga sinar itu dapat difokuskan tepat ke retina, tidak di belakang ataupun di depan retina. Baik, selanjutnya adalah tidak sengaja Reno melihat
balonnya terlepas ke atas ya. Ia melihat ke atas dan merasa silau. Ia memicingkan mata, berkedip dan sedikit keluar air mata. Yang terjadi adalah mekanisme refleks dazzle atau dazzle reflex, yaitu refleks ketika mata terekspos cahaya tiba-tiba atau ekstrim. Nah, bisa dibedakan dengan dua refleks lagi yang berbeda. Yang pertama adalah blink reflex, refleks berkedip, atau corneal reflex. Nah, yang terjadi adalah ketika sinar itu berlebih masuk ke mata akan dianggap sebagai iritan, yang mana masuk melalui kornea dan akhirnya masuk ke akan menyebabkan refleks oleh musculus orbicularis oculi yang diperantai dengan nervus gerak bola mata, nervus 346. Nah, musculus orbicularis oculi ini akan berkontraksi dan menyebabkan mata kita ini berkedip secara involunter, refleks berkedip. Nah, di samping dengan refleks berkedip itu, biasanya berkedipnya agak cepat. Nah, kita juga sambil mengeluarkan sedikit air mata untuk membasahi mata kita. Nah, selain refleks kedip adalah refleks pupil, itu mengecilkan ukuran pupil. Sama mekanismenya karena sinarnya itu iritan. Nah, karena melewati pupil nantinya akan menyebabkan muskulus sphincter pupillae ini berkontraksi yang akhirnya menyebabkan diameter pupil mengecil atau miosis, sehingga sinar yang masuk melalui pupil itu pun sedikit. Nah, biasanya dibantu juga dengan memicingkan mata. Reno tadi juga memicingkan mata kan, sehingga lapang pandang untuk si sinar itu masuk berkurang, sehingga tidak ada sinar yang terlalu banyak masuk ke mata kita. Nah, di sini juga sempat disebutkan mengenai mengeluarkan air mata. Saya akan menambahkan dengan bagaimana sih mekanisme sekresi dari air matanya. Jadi air mata ini disekresi oleh glandula lakrimal, yang nantinya ketika dibutuhkan itu akan dialirkan melalui ductus lacrimalis menuju ke permukaan bulbus oculi. Jadi menuju ke bola mata kita yang untuk bertugas membasahi, melembabkan mata kita. Lalu jika sudah, itu akan didrainase melalui punctum dan canaliculus lacrimalis menuju ke saccus lacrimal. Nah, dari saccus lacrimal ini akan didrainase lagi sebagian ke ductus nasolacrimal yang menghubungkan ke cavum nasi. Jadi biasanya tidak jarang ketika kita sedang menangis, banjir gitu ya, itu biasanya hidung kita juga akan mengalir cairan ingusnya atau bahkan bisa mampet. Baik, untuk kasus Reno yang membahas mengenai mata, sekian penjelasan saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.